Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-temanku semua yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Balikampeng Jepara dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dengan kelompok 6, yaitu atas nama Khodijatul Masturoh dan juga Romaduni, akan membahas tentang materi yang berjudul logistik regression atau yang biasa kita sebut yaitu adalah regresi logistik. Oke, langsung saja kita akan menuju materi yang pertama. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu logistik regression atau regression logistik, kita harus mengetahui apa sih itu analisis regresi. Analisis regresi itu merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dengan model regresi yang paling sederhana, itu adalah model regresi linear sederhana dengan bentuk persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah epsilon, di mana di sini Y itu sebagai variabel terikat atau nilai yang dapat diprediksi, dan X itu sebagai variabel bebas, B0 itu sebagai konstanta, B1 sebagai koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Epsilon dalam bahasa Indonesia biasanya disebut galat acak. Menuju slide selanjutnya, kita masuk di pengertian apa sih itu logistik regression atau regresi logistik. Di sini menurut para ahli seperti Ghazali, regresi itu merupakan Oke, masuk di pengertian apa sih itu logistik regression atau regresi logistik. Menurut para ahli seperti Ghazali, logistik regression atau regresi logistik itu regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen yang dapat diprediksi oleh variabel independen. Model regresi yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh probabilitas atas suatu peristiwa. Atau dengan pengertian lain, secara umum, regresi logistik itu suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih ini apaan cuy? Atau dalam pengertian secara umum, regresi logistik atau logistik regression itu adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan suatu hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih PU apa tadi? PU apa tadi? Berupa gimana sih? Lebih PU apa sih nih? Lebih dengan satu atau lebih. Makanya di kata-katanya tuh dibolak-balik aja. Bebas berskala kategori atau kontinu. Ya Agustin aku belum aku pause cuy. Atau dari pengertian lain, logistik regresi atau regresi logistik itu merupakan suatu metode analisis statistika yang mendeskripsikan suatu hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih berubah bebas berskala kategori atau kontinu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam model regresi. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya regresi logistik itu ada berbagai macam jenis-jenisnya. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu regresi logistik yaitu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tentang regresi logistik biner, yang kedua regresi logistik multinomial, dan juga yang ketiga yaitu adalah regresi logistik ordinal. Nah, yang akan kita pelajarin pertama yaitu tentang regresi logistik biner. Sebenarnya apa sih regresi logistik biner itu? Nah,
regresi logistik biner yaitu biasa digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon dan beberapa variabel prediktor. Dengan variabel responnya yang berupa data kualitatif dikotomi yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Nah, lalu selanjutnya, model regresi logistik biner ini itu biasa digunakan jika variabel responnya menghasilkan dua kategori, yaitu bernilai 0 dan juga bernilai 1, sehingga mengikuti distribusi Bernoulli sebagai berikut, yaitu F buka kurung YI tutup kurung sama dengan PI YI buka kurung 1 kurang PII tutup kurung 1 kurang YI, yang dimana PII sama dengan yaitu peluang kejadian ke I dan YI yaitu adalah perubah acak ke I yang terdiri dari 0 dan juga 1. Nah, bentuk dari model regresi logistik ini dengan satuan variabel yaitu prediktor adalah PI buka kurung X tutup kurung sama dengan XP buka kurung B0 tambah B1X tutup kurung 1 tambah XP buka kurung B0 tambah B1X tutup kurung. Nah, untuk mempermudah menaksir parameter regresi tersebut, maka PIX pada persamaan di atas ditransformasikan sehingga dapat menghasilkan bentuk logit regresi logistik sebagai berikut. G buka kurung X tutup kurung sama dengan IN buka kurung PI buka kurung X tutup kurung 1 kurang PI buka kurung X tutup kurung lagi sama dengan B0 tambah B1X. Masuk materi selanjutnya yaitu regresi logistik multinomial, di mana analisis regresi logistik multinomial itu merupakan regresi logistik yang digunakan saat variabel respon bersifat polykotomos atau multinominal yang berskala nominal dan ordinal dengan lebih dari dua kategori. Dari model dari regresi ini untuk variabel respon yang lebih dari dua kategori harus memerhatikan skala pengukurannya. Nah, pada penelitian ini yang menggunakan model regresi logistik dengan variabel respon berskala nominal. Fungsi dari probabilitas regresi logistik untuk masing-masing kategori dapat dilihat dari persamaan 3, 4, dan 5, di mana persamaan pertama yaitu P1, X sama dengan P, Y sama dengan 1, di mana EXPG1, X1 tambah EXPG1, X tambah EXPG2, X. Dan persamaan yang kedua itu P2, X sama dengan P, Y sama dengan 2, di mana X, EXPG2X 1 ditambah EXPG1, X ditambah EXPG2X. Dan persamaan yang terakhir yaitu P3X sama dengan PY sama dengan 3, di mana X 1 dikali 1 tambah EXPG1, X ditambah EXPG2X. Nah, kumulatif logit models didapat dengan membandingkan peluang kumulatif, yaitu peluang kurang dari 1 atau sama dengan kategori respon ke J pada P variabel prediktor yang dinyatakan dalam vektor XI PY kurang dari sama dengan J, di mana XI dengan peluang lebih besar dari kategori respon ke J, PY lebih dari J, di mana XI. Untuk rumusan kumulatif logit models dapat dilihat pada persamaan 6, yaitu logit PY kurang dari sama dengan J, di mana XI sama dengan log PY kurang dari J, di mana XI PY lebih dari J, di mana XI. Sehingga secara umum bentuk dari fungsi logit dengan variabel respon
terdiri dari lebih dari 2 kategori seperti pada persamaan ketujuh, yaitu GJX sama dengan log PY lebih kurang dari sama dengan J, di mana XI PY lebih dari J, di mana XI sama dengan BJ0 ditambah BJ1X ditambah BJ2X 2 tambah sampai dengan BJPXP. Banyak sekali. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang regresi logistik ordinal. Sebenarnya apa sih sebenarnya regresi logistik ordinal itu? Nah, regresi logistik ordinal itu biasa digunakan yaitu untuk menganalisis variabel terikat, yang dimana variabel terikat tersebut mempunyai skala ordinal yang terdiri atas 3 kategori atau bisa lebih dari 3 kategori tersebut. Variabel terikat yang dapat disertakan dalam model berupa data kategori ataupun kontinu yang terdiri atas 2 variabel ataupun bisa lebih daripada 2 variabel tersebut. Nah, bentuk umum regresi logistik yaitu dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu PI X sama dengan XP B0 tambah B1X 1 ditambah titik ditambah BKXK tutup kurung 1 ditambah XP B0 tambah B1X1 tambah titik tambah BKXK. Nah, kemudian dilakukan lagi yaitu transformasi logit untuk menyederhanakan dari bentuk persamaan satu tersebut dalam bentuk logit yaitu sebagai berikut. Gx sama dengan IN buka kurung PIX tambah kurang PIX tutup kurung sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah titik ditambah BKXK. Nah, jika terdapat J kategori respon, maka model logistik ordinal yaitu berbentuknya adalah logit Y1 sama dengan IN Y1 1 dikurang Y1 tutup kurung sama dengan B01 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik lagi ditambah BPXP. Nah, logit untuk Y2 yaitu sama dengan IN buka kurung Y2 1 dikurang Y2 sama dengan 02 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik lagi ditambah lagi BPXP yaitu logit YJ dikurang 1 sama dengan IN YJ dikurang 1 dikurang YJ dikurang 1 sama dengan dapat disederhanakan lagi yaitu 0J dikurang 1 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah lagi titik ditambah BPXP dan yang terakhir yaitu adalah YJ buka kurung X PI1X ditambah PI2X ditambah titik ditambah PIJ X sama dengan atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu adalah galat acak 0 JPTX 1 ditambah 0 JPTX J sama dengan 1,2 titik lagi J dikurang 1. Nah, model di atas merupakan adalah model ligit kumulatif sebab edge ratio kejadian yaitu Y kurang dari J yaitu adalah independen pada setiap indikator kategori. Nah, dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi terdapat rujukan atau daftar pustaka. Sebagaimana daftar pustakanya ini sudah diberikan nomor dan dapat dilihat di slide terakhir. Terdapat nomor untuk rujukan pada setiap materi, jadi nggak sembarang ngambil, ada rujukannya, ada panduannya kepada makalah ataupun jurnal-jurnal buku yang sudah terpercaya, yaitu dapat dilihat di
sebagai berikut. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, sekian dari kami kelompok 6 atas nama Khodijatul Masduroh dan juga Romadoni tentang materi logistik regression. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.